Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan bagian kedua dari video sharing aku tentang pupuk andalan Erna Garden ya. Kalau pada video pertama kemarin aku sudah share tentang pupuk kandang yang aku beli dari Mas Cintung dan juga kompos hasil panen sendiri, maka pada video kali ini pupuk-pupuk yang lain ya yang aku gunakan, dan tentunya semuanya organik dan aman untuk tanaman dan juga aman untuk kita. Video pertama kemarin adalah pupuk pertama dan kedua, yang sekarang mulai pupuk ketiga yaitu air kolam ikan. Air kolam ikan dipercaya mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman-tanaman kita. Nutrisi yang terkandung dalam air kolam ikan itu adalah nitrogen dan fosfor, di mana nutrisi ini dapat membantu pertumbuhan tanaman terutama pada batang, cabang, dan juga daun. Kami memanfaatkan air kolam ikan untuk menyiram tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya, baik kolam ikan yang ada di belakang rumah tadi maupun kolam ikan yang ada di depan teras ini. Dan alhamdulillah tanaman-tanamannya tidak terganggu sedikit pun dan bahkan tumbuh lebih subur ya. Jadi kalau teman-teman punya kolam ikan di rumah, silahkan memanfaatkan airnya untuk siram tanaman. Kalau air kolamnya berkurang, tinggal nambahin aja kan, gampang. Pupuk berikutnya atau pupuk yang keempat adalah air cucian beras. Air cucian beras ini mengandung banyak nutrisi juga yang bermanfaat bagi perkembangan tanaman seperti nitrogen, fosfor, potasium, asam amino, protein, vitamin juga untuk tanaman. Air cucian beras seperti ini sering aku siramkan langsung ke tanaman, tapi kadang-kadang juga aku fermentasikan ya. Ini aku kasih tahu ke teman-teman cara fermentasinya. Nah, air cucian beras ini aku campur dengan beberapa bahan ya. Yang pertama yang di botol kuning ini adalah EM4 yang untuk tanaman. Aku campurkan 1 tutup botol EM4 ya. Teman-teman bisa beli EM4 ini di toko-toko pertanian. Kalau nggak salah dulu harganya 39.000. Selain E4, biasanya aku campurkan juga molase atau tetes tebu, tapi ini sudah habis teman-teman tetes tebunya, jadi aku ganti sama madu. Kalau nggak pakai tetes tebu atau madu, teman-teman juga bisa menggunakan gula merah. Kalau nggak ada gula merah, gula pasir atau gula putih juga bisa teman-teman. Untuk ukurannya dikira-kira aja ya, karena kalau organik itu nggak ada ukuran baku atau patokannya. Setelah itu nanti diaduk sampai bercampur merata, kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Ini aku menggunakan jerigen. Setelah itu jerigennya nanti kita tutup dan biarkan selama seminggu, namun setiap hari tutupnya harus dibuka sekitar 5 menit untuk mengeluarkan gasnya. Kalau gasnya tidak dikeluarkan selama seminggu, itu saat tutupnya dibuka kayak meledak gitu teman-teman. Dan ini setiap hari bisa ditambah sampai penuh 1 jerigen teman-teman. Setelah seminggu baru bisa dipakai untuk siram. Biasanya aku larutkan 1 gelas pupuk cair ini ke dalam air 1 timba gede. Dikira-kira aja.
Pupuk kelima adalah sampah dedaunan, ranting-ranting kering ataupun rumput-rumput yang kering. Langsung aku letakkan di atas media tanam aja teman-teman. Jadi selain aku jadikan kompos, aku juga mengaplikasikan langsung sampah-sampah kayak gini ke tanaman-tanaman, utamanya tanaman buah ya. Dan ini juga berfungsi sebagai mulsa. Dan terbukti tanamannya pada subur dan juga berbuah. Kayak tanaman belimbing ini, kemudian tanaman-tanaman buah aku yang lainnya, semuanya aku kasih sampah dedaunan, ranting maupun rumput-rumput kering. Ini yang kelengkeng, bunganya sudah mulai banyak teman-teman. Seperti video-video aku sebelumnya ya, aku sering panen kelengkeng di sini. Jadi sampah-sampah tadi semakin kita tumpuk-tumpuk gitu, yang bagian bawah kan dia juga jadi kompos ya teman-teman. Jadi menyuburkan tanaman kita. Jadi pupuknya nggak beli kan? Ya hanya sampah-sampah ini aja yang aku masukkan ke dalam tanaman buah. Dan ini belimbingnya pun kayak gini, sudah banyak sekali bunganya dan calon buahnya yang kecil-kecil. Pohon belimbing yang ini itu buahnya lebih gede-gede daripada yang belimbing pertama tadi teman-teman. Namun dua-duanya itu sangat manis rasanya. Jadi kayak nggak ada sepet-sepetnya gitu teman-teman. Mungkin karena juga organik ya. Karena sesuai yang aku dengar, katanya buah kalau ditanamnya secara organik itu manis hasilnya. Dan ini buah tin aku itu nggak pernah berhenti berbuah teman-teman, selalu ada buahnya ya. Yang di sini, kemudian ada lagi gerombol yang sini, bentar-bentar ketutup daun. Nah ini dia. Alhamdulillah semua tanaman-tanaman buah aku yang ada di lantai atas ini itu berbuah teman-teman, meskipun masih kecil-kecil ya saat ini. Namun aku sudah sering panen di video-video aku sebelumnya ya. Dan tanaman kedondong yang sering aku panen ini juga sudah banyak berbuah lagi meskipun masih kecil-kecil. Untuk panen-panennya itu ada di video-video aku yang judulnya Kebunku Supermarketku ya. Ini hanya aku tanam di planter bag kecil teman-teman, tapi semuanya aku kasih sampah ya. Dan sehebat itukah sampah? Iya teman-teman, sampah itu memang hebat. Aku sudah membuktikan untuk semua tanaman-tanaman aku. Baik sampah yang kita proses dulu menjadi kompos atau sampah yang langsung kita aplikasikan ke tanah, tapi dengan catatan sampahnya harus sudah kering ya teman-teman. Jangan ngasih sampah-sampah basah ke permukaan media tanam. Nah, kalau hanya sampah aja bisa sehebat itu, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan material sampah ini ya. Subhanallah. Dan ini jeruk santang madu aku yang sudah pernah aku panen 2 kali. Ini sudah berbuah lagi teman-teman, meskipun masih kecil-kecil ya. Alhamdulillah ini buahnya lumayan lebat. Teman-teman, bagi petani atau pekebun organik, contohnya aku, meskipun kebun kecil skala rumah tangga aja ya, memandang sampah itu merupakan sesuatu yang sangat berharga teman-teman. Jadi aku tidak pernah membuang sampah-sampah organik, baik daun, ranting-ranting kering, rumput maupun sampah-sampah dapur, karena bisa kita manfaatkan dan kita proses sebagai kompos maupun langsung kita aplikasikan di atas permukaan media tanam, dan itu sangat bermanfaat bagi kami. Di samping jeruk, ini apel futsa atau apel India aku juga sudah banyak sekali buahnya teman-teman. Alhamdulillah. Di video kebunku supermarketku berapa ya, 2 atau 3 itu aku sudah panen apel futsa ini banyak ya teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang buahnya juga lebat lagi meskipun sekarang masih kecil-kecil. Dan sekali lagi rahasianya hanya sampah dedaunan, ranting-ranting maupun rumput-rumput kering ya. Mungkin di antara teman-teman masih ada yang belum percaya kalau memang belum membuktikannya sendiri.
Tapi aku sudah membuktikan ini lama teman-teman, karena tanaman-tanaman buah aku yang ada di lantai 2 ini juga sudah lama aku tanam dan juga sering sekali aku panen. Teman-teman kalau mengikuti video-video aku sebelumnya pasti udah tahu saat aku panen-panen tanaman-tanaman buah yang ada di lantai atas ini. Jadi sebenarnya kalau kita berkebun secara organik itu nggak mahal teman-teman, karena kita nggak usah beli pupuk-pupuk ya, paling nanti beli untuk bibitnya aja sama pot atau planter bag gitu. Pupuk yang keenam adalah ini, cangkang telur. Cangkang telur ini hanya aku remas-remas aja sampai hancur, kemudian aku letakkan di atas permukaan media tanam atau kadang-kadang juga aku benamkan ke dalam media tanam. Kalau ditaburkan di atas media tanam itu bisa juga menghalau siput atau bekicot teman-teman. Mereka nggak mau menginjak cangkang telur itu sehingga tanaman kita aman, nggak diserang oleh mereka. Cangkang telur mengandung kalsium yang dapat merangsang pertumbuhan akar, batang, dan biji tanaman. Selain itu, kalsium dalam cangkang telur juga dapat menebalkan dinding sel tanaman, sehingga tanaman kita tidak mudah busuk, teman-teman. Pupuk ketujuh adalah sisa nasi putih. Ini langsung aku benam-benamkan ke dalam media tanam. Biasanya sisa nasi itu aku diamkan aja selama seminggu sampai muncul jamur yang berwarna kuning orange itu. Dan nasi yang sudah berjamur kuning itulah yang sangat bagus untuk menyuburkan tanaman kita. Jamur kuning itu kalau nggak salah namanya Rhizopus apa gitu teman-teman. Aku sudah pernah mengaplikasikan nasi yang berjamur Rhizopus itu di video aku yang berjudul Saatnya Memberikan Nutrisi pada Tanaman. Pupuk ke-8 adalah MSG atau micin, dan kebetulan ini aku menggunakan Ajinomoto teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan merek apa aja. Di timba yang gede itu sudah berisi air penuh teman-teman. Aku akan tuangkan kira-kira 2 sendok makan micin ini ke dalamnya, dan aku kira-kira aja teman-teman karena aku nggak bawa sendok. Kemudian diaduk-aduk sampai benar-benar bercampur merata ya. Lanjut langsung bisa diaplikasikan atau disiramkan ke tanaman. Micin atau MSG ini dipercaya dapat membantu pertumbuhan tanaman karena dia mengandung unsur hara yang penting seperti natrium, kalium, dan juga mengandung asam amino yang dapat membantu pertumbuhan tanaman muda, merangsang daun, dan memberikan daya tahan terhadap hama. Tapi tentunya nggak boleh sering-sering pakai MSG ini untuk siram tanaman ya. Kalau aku mungkin sekitar 4 bulan sekali aja. Karena kalau sering itu menimbulkan efek jenuh pada tanaman, sehingga justru malah mengganggu pertumbuhan tanaman itu sendiri. Jadi mungkin setelah beberapa kali disiram pakai MSG, tanaman kita sudah subur, itu harus dihentikan ya penyiramannya. Diselang waktu yang agak lama gitu baru disiram lagi. Dikasih selang waktu agak lama sekitar 4 bulan kayak aku aja teman-teman. Nah, jadi itu tadi pupuk-pupuk andalan Erna Garden. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman suka ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.